Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 8 Maret 2023. Dan kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Sejumlah informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang ditetapkan tersangka lebih 6 bulan lalu oleh polisi dan tersangka mendatangi Mapolres Labuan Batu pada Senin lalu minta keadilan hukum ditahan, namun kepolisian enggan menahan. Inilah video CCTV terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oknum Kades Kebun Penantian Kecamatan NA 90, Kabupaten Labuhan Batu, Zaidul Akmal, bersama adik kandungnya Imam Anwar di depan gerbang PKS PT Umada. Penganiayaan ini berawal dari pihak perusahaan melarang hewan ternak masuk ke dalam halaman PKS PT Umada. Namun pada 11 Agustus 2022 tahun lalu, seekor ternak sapi milik warga diamankan oleh petugas security di depan pintu gerbang PKS. Beberapa saat kemudian oknum Kades bersama adik kandungnya datang dan menuduh petugas security perusahaan mencuri ternak sapi tersebut. Korban Laris Nenggolan menjabat sebagai Danru Security mendatangi oknum Kades mencoba memberi penjelasan dan terjadi perdebatan. Namun oknum Kades memukul korban sebanyak 2 kali dan disusul oleh adik oknum Kades. Tidak hanya diterima dianiaya, korban membuat laporan ke Polsek Marbau. Namun pada tanggal 31 September 2022, korban justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Labuhan Batu. Anehnya kedua pelaku oknum Kades dan adik kandungnya sejak 7 bulan lalu hingga saat ini tidak ditahan oleh polisi. Laris Nenggolan, korban yang ditetapkan sebagai tersangka, menjelaskan dirinya datang ke Polres meminta pihak kepolisian dapat membuktikan kesalahannya. Meskipun sudah menyerahkan diri, namun hingga saat ini pihak kepolisian justru tidak mau menahannya. Korban berharap kepastian hukum secara adil agar kasus penganiayaan segera diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau masalahnya, saya dikeroyok oknum kepala desa beserta adiknya. Saya membuat laporan ke Polsek Marbau. Mereka sudah dibuat di situ keterangannya sebagai terlapor dan tersangka, dibuat pasalnya di situ 170. Mereka tidak ditahan. Tiba-tiba saya di bulan 9 2022 saya sudah diperiksa di Polres ini sebagai tersangka. Tapi saya tidak ditahan ini. Udah ditersangka, saya minta ditahan. Jangan gitu katanya. Nggak boleh kata penyidiknya. Jadi ada apa ini Bang? Gitu. Pemilik stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN PT Anggita ribut dengan nelayan karena pembagian solar yang tidak merata kepada para nelayan di Dusun 3 Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Akibat tidak meratanya pembagian solar, warga nelayan protes atas pembatasan solar yang diberikan pihak SPBN PT Anggita dengan mewajibkan para nelayan menggunakan surat rekom. Selain itu, warga nelayan juga protes dengan pengambilan minyak solar yang harus membayar uang dirjen sebesar Rp2.000 hingga Rp4.000. Akibat protes para nelayan ini, pemilik SPBN PT Anggita sempat ribut dengan para nelayan Desa Bagan Serdang. Salah seorang istri nelayan nelayan Saprita mengatakan terjadinya keributan akibat pada pembagian bahan bakar minyak jenis solar yang tidak merata dan peraturan pengambilan minyak solar dengan menggunakan rekom yang tidak disetujui para nelayan. Hal ini menyebabkan para nelayan kesal dan terjadi keributan kepada pemilik SPBN tersebut. Protesnya warga nelayan disebabkan atas pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang tidak mencukupi kebutuhan para nelayan yang hendak melaut. Pengambilan solar ini. Nah, kami tuh mau, kami ini para ibu nelayan nggak dipersulit pengambilan solar ini. Dan kami tuh mau solar ini tetap ada. Jadi kami tuh ngambil nggak perlu di stok gitu. Nunggu lama. Nanti berapa hari sekali baru masuk. Kadang 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali kan nggak tentu kan. Jadi kami mau di stok. Tiba-tiba kami ngambil itu dipersulit. Permasalahannya masalah rekom kata dia kan. Kok kami nelayan kok pakai rekom?
Nah, sedangkan pendapatan nelayan kan paham kan? Berapa bikin rekom susah. Dan satu, uang jeragan kok mesti ada untuk nelayan. Setelah dilakukan mediasi antara warga nelayan dengan pemilik SPBN oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan Deli Serdang, pemilik SPBN PT Anggita akan memberikan minyak solar sesuai peraturan yang direkomendasi pemerintah setempat. Ya kan? Jadi kita diberikan rekom, makanya itulah yang kita salurkan. Berapa rekom nelayan namanya si A, itu kita salurkan sesuai dengan rekom yang telah diberikan seperti ini. Jadi tanpa rekom kita tidak bisa memberi. Karena apa? Laporan kita juga harus jelas ke Pertamina. Jadi minyak itu 16 ton, harus 16 ton lah yang berhak, dan rekomnya harus pas dengan 16 ton. Para nelayan berharap pemerintah tidak mengurangi jatah minyak solar yang disalurkan pihak SPBN PT Anggita untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh nelayan Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, komplotan pencurian motor dengan modus mengendarai mobil beraksi di Kota Medan. Dalam beberapa hari terakhir, warga Kota Medan dibuat resah dengan beraksinya komplotan ini di beberapa lokasi. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam saat detik-detik komplotan pencuri sepeda motor dengan mengendarai mobil beraksi di kawasan Jalan Rumah Sakit Haji Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, para komplotan ini juga beraksi di kawasan Jalan William Iskandar dan berhasil mengambil 1 unit sepeda motor. Kali ini komplotan ini juga berhasil membawa kabur sepeda motor milik salah seorang pegawai warung kopi. Pelaku curanmor ini mengendarai mobil dan menggunakan mobil tersebut untuk menutupi kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian saat mereka tengah melancarkan aksinya. Setelah berhasil membobol kontak sepeda motor, korban para pelaku ini kemudian kembali menaiki mobil dengan seorang di antaranya bertugas untuk membawa motor korban. Muhammad Ihsan selaku korban mengatakan setelah melihat rekaman kamera CCTV terlihat bahwa sepeda motornya telah dicuri oleh komplotan curanmor bermobil. Aksi para pelaku terbilang nekat sebab menurut korban saat kejadian suasana warung kopi tempatnya bekerja tengah ramai pengunjung. Datang dari arah sana kemari, terus mereka berhenti di sini bang. Jadi posisi kereta saya itu di tepat di bawah pohon ini bang. Kalau tamu yang duduk di sana itu pada nggak nampak lah bang. Posisi jam 7 saya masih ada duduk di situlah bang sama teman kan bang. Jadi selesai dari situ saya naik ke atas. Jam setengah 11 saya turun lagi. Kereta saya udah nggak ada bang. Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke Kepolisian Polsek Percut Setuan dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak kembali melanjutkan aksinya di kawasan Kota Medan. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit mobil Fortuner terbakar dan merambat ke rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 1 unit mobil mewah Toyota Fortuner berwarna putih silver dengan nomor polisi BK1567HW yang terbakar dan merambat ke rumah warga berada di kawasan Jalan Marelan Raya Gang Mayor, lingkungan 1, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Banyaknya bahan bakar yang mudah terbakar menyebabkan api terus membesar dan membakar 1 unit mobil Toyota Fortuner yang terparkir di garasi. Api juga merambat ke teras rumah induk milik Suryanto dan sempat membuat panik warga sekitar. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan sekitar 20 menit mobil dinas pemadam kebakaran yang standby di Belawan dan langsung memadamkan api. Dan api berhasil dipadamkan hampir 1 jam kemudian. Setelah 2 unit pemadam kebakaran dari pos Belawan diturunkan untuk menjinakkan api yang nyaris merambat ke rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran Yunis Marwao mengatakan 1 unit mobil mewah Toyota Fortuner yang terbakar berhasil dipadamkan. Saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kobaran api pertama kali terlihat dari mobil yang terparkir di dalam garasi pemilik rumah.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pemilik rumah Suryanto hanya bisa bersyukur karena rumahnya nyaris musnah terbakar. Sementara mobil yang terbakar telah dievakuasi keluar dari garasinya. Petugas Damkar Kota Medan, Yunus Marwao, saat ini dikonfirmasi mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan petugas. Untuk penanganannya sekitar 10 menit kita sudah bisa penyelesaian. Untuk penyebab kita masih dalam penyelidikan. Korban ada nggak, Pak? Negatif ada korban jiwa, hanya korban akal jenazah. Apa saja itu, Pak? Satu unit mobil Fortuner BK 1567. Sementara itu pemirsa, petugas unit Bidum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk 5 orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor spesialis Indekos. 2 dari 5 pelaku diberi tindakan tegas dan terukur karena berupaya kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik para tersangka saat beraksi di sebuah kos di kawasan Jalan Mistar Kota Medan beberapa waktu lalu. Komplotan yang diidentifikasi sebagai spesialis curanmor ini melancarkan aksinya dengan membobol pagar dan membawa kabur beberapa motor yang terparkir. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil membekuk 5 tersangka dari lokasi yang berbeda. Saat akan diamankan, 2 dari 5 tersangka ini berupaya melarikan diri dan melawan petugas sehingga diberi tindakan tegas dan terukur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan komplotan curanmor ini telah melakukan aksi serupa di 30 lokasi yang berbeda sejak tahun 2022. Dalam melakukan aksinya, para tersangka kerap menggunakan sejumlah alat berupa gunting pagar untuk membobol pagar, kunci letter T untuk membobol kontak sepeda motor, dan beberapa jaket yang digunakan guna melakukan penyamaran. Ya, pelakunya berjumlah 5 orang. Para pelaku ini sudah melakukan aksinya itu mulai dari tahun 2022, 30 kali melakukan aksinya di tempat berbeda. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 3 pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Wartawan, pewarta, atau jurnalis adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam media cetak, elektronik, maupun online. Lantas bagaimana sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap wartawan dalam melakukan tugas-tugasnya? Untuk mengetahuinya, kita telah terhubung melalui Zoom 2 orang narasumber untuk membahas pentingnya kompetensi wartawan. Kita sapa langsung Syahrir, Ketua DKP PWI Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Syahrir. Selamat pagi menjelang siang, Bung Rafiq. Ya, baik. Selain itu juga telah berhadir di Zoom Ibu Khairiah Lubis, selaku Kabid Divisi Diklat IJTI Sumatera Utara. Selamat siang, Bu Khairiah. Ya, siang Bang Rafiq. Ya, baik, untuk melaksanakan tugasnya, langsung saja pertanyaan pertama, untuk melaksanakan tugasnya para wartawan di lapangan, pentingkah kompetensi bagi seorang wartawan? Kepada Pak Syahrir. Ya, begini Bung Rafiq, sebenarnya kalau kita mau jujur, wartawan itu adalah profesi. Jadi orang yang melaksanakan tugas-tugas kewartawanan, menurut Undang-Undang 40, Undang-Undang Pers itu memang orang yang harus memahami tugas-tugas jurnalistik. Itu yang pertama. Artinya wartawan kata undang-undang itu adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Bagi mereka yang membranding dirinya adalah sebagai wartawan, tapi
tidak melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, yaitu pura-pura wartawan atau perasaan wartawan. Itu rohnya, roh kewartawanan itu. Yang kedua, memang saya menarik terkait dengan kompetensi ini. Kadang-kadang kita ingin mengukur seseorang yang memang memiliki profesi profesional itu bagaimana. Makanya lahirlah uji kompetensi wartawan bagi teman-teman PWI. Dan mungkin bagi teman-teman IJTI mengambil istilah uji kompetensi jurnalis. Jadi ini sama, rohnya sama. Semangatnya adalah semangat Piagam Palembang untuk meningkatkan, mengukur kualitas profesional para wartawan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menjaga agar terhindar dari penyalahgunaan profesi. Karena ini kaitannya terkait dengan orang yang membranding dirinya sebagai wartawan, tapi tidak melaksanakan tugas-tugas wartawan. Makanya uji kompetensi wartawan itu menjadi alat ukur bagi seorang wartawan untuk melaksanakan tugas kewartawanan. Itu yang pertama. Yang kedua begini lagi, kadang-kadang kita dibingungkan dengan istilah-istilah UKW atau UKJ ini. Sebenarnya UKW atau UKJ ini itu adalah parameter mengukur, bukan syarat menjadi wartawan. Kadang-kadang kita dibingungkan, kata undang-undang, siapapun berhak menjadi wartawan. Siapapun berhak mendirikan perusahaan pers, turunannya adalah wartawan. Kalau syarat, itu misalnya saya mau bekerja di TVRI sebagai wartawan, syaratnya kan harus punya KTP, harus domisili Medan, harus cakap dan segala macam. Kalau UKW ini tidak, kita ukur. Jadi orang yang sudah menjadi wartawan dulu, baru kita ukur. Makanya per 6 bulan, kalau yang bersangkutan itu memang dianggap belum mencapai taraf ukuran standarisasi wartawan, kita minta untuk melakukan proses ulang lagi. Jadi kadang-kadang ada orang melihat sesuatu ini, ya syarat untuk melakukan peliputan itu harus UKW, tidak seperti itu. Makanya kalau saya melihatnya begini, ibarat kita sudah naik sepeda motor, bisa kita naik sepeda motor, tapi belum punya SIM. SIM itulah UKW. Jadi kalau naik sepeda motor siapapun bisa. Jadi ketika ada polisi bertanya, apakah Anda punya SIM tidak? Ya mereka akan menilangnya. Tapi kalau kita sudah punya sertifikat kompetensi, siapapun kalau memang kita tidak menyalahi aturan, kita sudah mengikuti uji kompetensi wartawan, kemudian kita sudah mengikuti kode etik jurnalistik sesuai aturannya, nggak perlu takut sebagai wartawan. Ini yang kadang-kadang kita dibingungkan. Orang mengklaim dirinya wartawan, tapi tidak memiliki kompetensi. Dan sekarang ini memang bulannya nih, menjelang puasa, menjelang lebaran, ini orang-orang yang menyaru sebagai wartawan, orang-orang yang perasaan wartawan akan tumbuh subur. Jadi kalau di Medan Sumatera Utara itu bukan musim durian saja. Menjelang lebaran ini, profesi wartawan itu akan banyak ditempelkan kepada orang hanya untuk sesuatu yang sifatnya kadang-kadang ini yang membuat kita malu. Saya pikir itu Bung Rafiq sementara. Nah, baik Pak Syahri, tadi dikatakan bahwa penting ujian kompetensi ini bagi para wartawan. Tapi untuk selama ini apakah sudah seluruh wartawan khususnya di Sumatera Utara telah memiliki yang namanya ujian lulus kompetensi tersebut, Pak Syahri? Ini kita luruskan lagi, bukan ujian. Kalau syarat sekolah itu misalnya kita ujian untuk naik kelas. Soal-soalnya itu kan bisa macam-macam. Bahkan muridnya bahkan bisa nggak tahu itu. Tapi kalau uji, ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi proses melakukan uji kompetensi ini mengukur aktivitas dia. Kalau memang wartawan televisi misalnya, kemampuan dia menulis, kemampuan dia untuk melakukan editing gambar, dan kemampuan aktivitas terhadap narasumber, itu menjadi sebuah catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang posisi uji kompetensi ini yang bersangkutan terkait dengan apakah seluruh wartawan di Sumatera Utara ini sudah ikut uji kompetensi atau segala macam. Secara persentase belum sampai 50%. Tapi kita agak dibingungkan dengan berapa jumlah wartawan. Kalau saya ditanya berapa jumlah wartawan, ini sama banyaknya dengan jumlah yang listrik yang beredar di kota Medan itu. Nggak bisa diukur, unlimited jumlahnya yang mengklaim dirinya wartawan. Tapi kalau memang kita mengukur berapa wartawan sudah memiliki kompetensi, silakan googling
di websitenya Dewan Pers, di situ tertera Hairiah misalnya. Hairiah ini akan terukur sebagai wartawan yang sudah memiliki kompetensi. Jadi bagi kami adalah mereka-mereka yang sudah memiliki sertifikasi UKW atau UKD, ya kompetensinya sudah memiliki standar minimal. Karena dia diukur oleh para asesor yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi nggak sembarangan orang. Makanya dalam proses UKW itu ya banyak yang belum kompeten. Tapi kita sarankan Anda belajar lagi gitu. Bagaimana manajemen redaksional itu Anda pahami secara utuh. Mulai dari membuat berita, check and recheck dan segala macam. Ya baik, Pak Syahril, mungkin kita bisa beralih ke Bu Khairia ya. Bagaimana menurut pandangan Ibu pentingnya kompetensi gini bagi para wartawan, Bu Khairia? Ya, oke, Bang Rafiq. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Syahril tadi, ya bahwa memang uji kompetensi untuk jurnalis kemampuan ya, standar profesi jurnalis itu banyak tercoreng karena beberapa ulah yang tugas jurnalistik gitu. Nah, makanya dengan adanya uji kompetensi ini ada standar gitu yang dibuat sehingga semua wartawan kalau dia bisa dikatakan wartawan dia harus menjadi kompeten gitu melalui uji kompetensi itu gitu. Jadi di sana kan nanti akan ada banyak ya materi-materi yang akan diujikan gitu ya tentang kode etik jurnalistik gitu yang selama ini barangkali banyak wartawan yang mengaku-ngaku wartawan itu tidak tahu bahwa ada loh etika jurnalis gitu. Kalau sehingga tidak membuat malu gitu. Itu yang seperti disampaikan oleh Bang Syahril tadi. Nah, kemudian juga ada undang-undang pers gitu yang wartawan itu harus tahu gitu bagaimana haknya, bagaimana peraturannya sebagai wartawan. Jadi semua profesi yang dikerjakan oleh wartawan ini ada undang-undang dan etika yang mengaturnya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Nah, jadi dengan adanya uji kompetensi ini semua wartawan itu yang memang berprofesi menjadi wartawan itu memang harus tahu gitu bagaimana dia sebagai wartawan itu standarnya itu seperti apa. Nah, itulah dia yang diuji di dalam UKJ gitu. Nah, selain kode etik jurnalistik, undang-undang pers ya, ada banyak yang lainnya yang diuji itu misalnya ada jejaring, kemudian juga manajemen redaksinya gitu, bagaimana dia membuat berita dengan baik, standarnya, penggunaan bahasa gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi nggak sembarangan ya gitu untuk bisa jadi wartawan gitu. Kalau misalnya selama ini kan banyak orang yang udahlah misalnya dia nggak ada punya pekerjaan kemudian dia coba-coba buat media gitu ya. Sebenarnya tidak bisa seperti itu gitu. Ada peraturannya dan inilah yang sedang diatur oleh Dewan Pers gitu ya untuk membenahi supaya yang menjadi mempunyai profesi wartawan itu memang benar-benar yang memang tahu bagaimana peraturan menjadi wartawan. Nah, Itu, Mas kepada Rafi. Bu Khairia, apakah para wartawan yang telah melakukan kompetensi masih mendapatkan pelatihan lagi agar nantinya lebih giat atau lebih dapat mengetahui pengetahuan tentang wartawan seperti tadi disebutkan yaitu kode etik begitu? Iya benar gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengikuti UKJ itu pasti ada pelatihannya dulu sebelumnya gitu ya. Dilatih selama 1 hari gitu pra UKW atau pra UKJ namanya untuk diberitahukan ini loh menjadi wartawan profesional tuh seperti ini standarnya. Diajari tentang kode etik jurnalistik juga undang-undang pers. Nah, selama ini mungkin sudah melakukan profesinya tapi tidak paham tentang itu. Nah, jadi ada pelatihan dulu sebelumnya baru kemudian dilakukan uji kompetensi itu sendiri. Nah, di uji kompetensi itu sebenarnya bukan yang baru 1 hari di-sharingkan itu saja yang diuji ya, tapi pengalamannya
selama berapa tahun gitu dia menjadi jurnalis itu diuji gitu. Apakah selama ini yang dilakukannya sudah sesuai gitu ya dengan kode etik dan undang-undang, dengan standar kualitas yang sudah ditentukan oleh peraturan di UKJ itu gitu. Nah, nanti dari situ akan dinilai apakah dia menjadi kompeten atau tidak gitu. Seperti itu, Bang Rafiq. Ya, Bu Khaira, tadi kan dapat dikatakan telah melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan kepada para wartawan. Mungkin bisa disebutkan pelatihan-pelatihan seperti apa yang telah dilakukan, baik dari pihak IJTI kepada wartawan agar dapat melakukan yang namanya uji kompetensi. Ya, oke. Kalau di IJTI kita biasa ya melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dunia televisi gitu ya, tentang penyiaran gitu. Kemudian kita juga sharing-sharing juga gitu ya, kalau kita ada pertemuan kita sharing-sharing sesama jurnalis televisi bagaimana pengalaman-pengalaman kita ketika melakukan peliputan gitu. Nah, kalau untuk menuju uji kompetensi, pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya tentang bagaimana menjadi jurnalis yang profesional itu gitu, bagaimana kode etik jurnalistik, bagaimana undang-undang pers gitu, bagaimana perkembangan dunia pertelevisian gitu saat ini khususnya untuk di televisi, seperti itu. Ya, baik, mungkin kita bisa beralih kepada Pak Syahrir. Apakah dan menurut pantauan Pak Syahrir di lapangan, para wartawan yang memiliki kompetensi memiliki perbedaan mungkin dalam melaksanakan tugas jurnalistik dari para wartawan yang tidak memiliki kompetensi juga lainnya? Ya begini, secara umum kalau ukurannya adalah orang, kalau diukur secara parameter memang kita agak repot. Tapi setidaknya begini, teman-teman yang sudah melalui UKW atau UKJ, ini biasanya secara kualitas liputan ini akan nampak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini dilakukan, kalau misalnya pembandingnya adalah teman-teman yang belum mengikuti uji kompetensi. Saya pikir begini, persoalan mengikuti uji kompetensi ini kan perkara kesempatan dan perkara nawa itu si wartawan untuk mengikuti uji kompetensi ini. Kalau memang kita ukur apakah yang bersangkutan yang kompeten, yang sudah bersertifikat UKW dan belum yang bersertifikat UKW ini pasti lebih bagus yang sudah bersertifikat, bukan menjadi alat ukur itu. Tapi setidaknya UKW ini bisa membranding, bisa menggarisbawahi bahwasanya si wartawan itu sudah memiliki standar minimal. Standar minimal ini kita anggap penting karena di UKW itu diukur semuanya. Prosesnya ini dari A sampai Z terkait dengan dunia kewartawanan. Kita punya tingkatan-tingkatan. Ada muda, ada untuk wartawan mungkin di lapangan, ada media untuk redaktur, editor, kemudian ada utama untuk penanggung jawab setingkat pemret atau kepala biro, apa namanya istilah-istilah ini. Jadi dalam parameter ini menjadi catatan kita bahwasanya setidaknya teman-teman yang sudah memiliki kompetensi, dia akan menyadari pentingnya kode etik itu karena di situ rohnya. Etika ini kan menjadi roh bagi wartawan untuk melaksanakan tugas. Terkhusus untuk teman-teman penyiar televisi, radio ini kan ada lagi tambahan Undang-Undang 32-nya, undang-undang terkait dengan penyiaran. Kemudian untuk teman-teman online ini mereka juga harus memahami Undang-Undang ITE. Jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya proses pelatihan yang dilakukan IJTI misalnya, PW juga melakukan itu. Apa yang kita pentingkan? Yang kita pentingkan adalah proses perkembangan regulasi aturan itu, mereka harus paham. Dengan pola undang-undang lama, undang-undang 11, dengan undang-undang 40, ini sudah berbeda jauh. Jadi kita harus update. Situasi ini yang menjadikan wartawan itu jangan merasa, oh saya wartawan senior, nggak perlu UKW, nggak perlu UKJ. Saya pikir ini penting. Ini adalah alat ukur. Jadi contohnya begini, timbangan saja, timbangan itu kan diuji tera setiap sekian tahun sekali. Kemudian juga bagi kendaraan yang pickup misalnya, itu kan ada diuji.
diukur kadar kadar mesinnya bagaimana, kadar suaranya segala macam. Masa kita wartawan nggak mau diukur? Ini juga penting. Makanya menjadi wartawan ini sebenarnya kalau ditarik tadi, saya juga sepakat. Ini jangan karena orang-orang tidak punya pekerjaan, kemudian pada akhirnya menjadi wartawan. Nggak sederhana itulah. Kami ingin meningkatkan harkat dan martabat para wartawan, para jurnalis yang melakukan aktivitas jurnalistik. Kadang-kadang kita lebih banyak orang yang mencemehkan profesi wartawan ketimbang orang yang memuja-muji. Tapi kami sah-sah aja. Kami anggap itu menjadi tuntutan kami. Kami anggap itu menjadi tanggung jawab moral kami untuk menyampaikan informasi. Tugas kami menyampaikan informasi. Pesan-pesan ini disampaikan kepada masyarakat. Yang menilai silakan masyarakat. Kita jangan justifikasi bahwasanya wartawan itu seakan-akan polisi, wartawan awal itu seakan-akan jaksa, yang seakan-akan ketika berhadapan dengan narasumber, seakan-akan hanya kita saja yang benar. Jadi itu yang harus kita geser, itu yang harus kita sadarkan. Apalagi posisi saya adalah Dewan Kehormatan. Jadi tugasnya adalah lebih cenderung pada etik. Jadi ketika etika wartawan ada pengaduan segala macam, kita akan kaji ini. Sudah lolos atau sudah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Kami sebenarnya tidak mau dijaga orang, wartawan. Tapi kita berharap, ayo kita jaga diri sendiri. Kami jaga itu. Teman-teman IJTI menjaga dengan aturan mereka yang pada prinsipnya roh dasarnya itu adalah Undang-Undang Pers. Kami juga dengan roh PWI-nya menjaga dengan PDPRT yang pada prinsipnya adalah supaya masyarakat melihat dunia kewartawanan itu menjadi sesuatu yang memang memberikan betul-betul lah, kalau dulu istilahnya ratu dunia, ya sumber informasi segala macam, itulah yang akan kami jagakan. Sekarang ini kita berhadapan dengan persoalan baru, persoalan medsos. Kalau ditarik diukur lagi, medsos ini kalau ada 10 orang masyarakat yang percaya medsos itu lebih dari setengah. Ini menjaga marwah roh ini yang harus kami pertahankan. Kenapa? Kecepatan mereka. Tapi kami punya keakuratan modal kami. Akurat kami itu adalah dengan proses kode etik, check and recheck. Jadi lagi-lagi sampai hari ini kami menganggap informasi yang disampaikan oleh media massa itu punya nilai keakuratan yang tinggi. Punya nilai validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau teman-teman televisi misalnya, kalau selain suara, narasi, dia akan ada cek gambarnya lagi. Jadi nggak sembarangan. Memang persoalan-persoalan seperti ini yang lebih banyak dihadapi di luar dari teman-teman penyiaran, lembaga penyiaran ini. Kalau memang wartawan elektronik ini kan seakan-akan ini kan susahlah orang menyaru dirinya sebagai wartawan jurnalis gadungan TVRI, DAI TV atau segala macam. Tapi kalau online segala macam, ini orang hanya berdasarkan kartu pers saja, dia sudah roadshow. Apalagi ini, saya bilang tadi, saya balik lagi. Ini menjelang Lebaran, kantor kepala desa, kantor camat, kantor kepala sekolah, ini jadi sasaran mereka. Ya. Dan itu jelas pasti mereka belum memiliki kompetensi. Ya, baik Pak Syahrir, mungkin kita bisa kembali ke Bu Khairiah. Tadi Pak Syahrir juga tadi sebelumnya ada bilang mengenai kode etik wartawan sendiri. Mungkin Bu Khairiah bisa memberikan tips kepada jurnalis bagaimana dapat mengamalkan kode etik yang ada saat di lapangan nantinya. Ya, oke. Baik. Untuk mengamalkan kode etik jurnalistik itu kembali kepada diri sendiri ya. Setelah kita memahami 11 pasal yang ada di kode etik jurnalistik itu, coba diresapi benar-benar gitu setiap poin-poinnya itu, sehingga dalam menjalankan tugas jurnalistiknya itu dia tetap ingat gitu dengan kode etiknya itu. Tuh. Yang paling penting di sini adalah nurani ya, nurani yang digunakan dalam menjalankan tugas gitu, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis itu memang benar-benar untuk kepentingan publik, itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang.
gitu, dengan niat untuk kepentingan publik, ya. Artinya kalau kepentingan publik itu berarti kan juga untuk kepentingan semua orang gitu ya, dengan menerapkan kode etik jurnalistik itu akan tercipta berita-berita yang memang baik ya untuk masyarakat sesuai dengan fungsi media itu sebagai pemberi informasi, edukasi, hiburan, juga tanggung jawab sosial gitu. Jadi fungsi-fungsi media itu, fungsi-fungsi jurnalis itu bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga kesan media jurnalis gitu di masyarakat itu juga baik gitu. Selain dia bisa memberikan perannya gitu ya untuk sebagai kontrol sosial gitu di masyarakat, jurnalis ini juga bisa memberikan banyak kebaikan gitu. Jadi ingat saja perannya itu, bahwa peran jurnalis ini sangat mulia ya sebenarnya kalau benar-benar bisa dijalankan dengan menggunakan etika. Ya baik, beralih kepada Pak Syahrir, mungkin bisa diberikan pesan kepada para jurnalis agar nanti dapat terhindar dari masalah di lapangan. Mungkin bisa singkat, jelas, dan padat Pak Syahrir. Ya, artinya begini, kami selaku dari PWI, kami hanya memberi support. Tugas Anda adalah tugas mulia. Laksanakan tugas itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sesuatu yang Anda berikan hari ini, besok atau lusa, itu merupakan menjadi tanggung jawab kita selaku masyarakat pers. Jadi bagi apa, semuanya lakukan, kritisi. Makanya hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas jurnalistik, saya pikir kami mensupport penuh, karena resiko dan tanggung jawab ini ada di badan Anda. Saya bilang resiko ini adalah ketika pemberitaan itu dianggap pihak satu atau pihak lain itu tidak sesuai. Yang kedua, resiko dalam menghadapi proses liputan-liputan di lapangan. Bagaimana mungkin kami kalau ada proses liputan demo harus terjun ke tengah lapangan, kemudian harus menjadi korban sasaran pihak-pihak tertentu, dan kami harus siap untuk itu. Kami hanya memberi support supaya teman-teman wartawan tetap laksanakan tugas, tetap memiliki kompetensi, nilai moral, dan nurani seperti disampaikan tadi, itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari diri seorang wartawan. Tetap wartawan itu menjadi ratu dunia yang mampu memberikan sesuatu informasi yang baik bagi kita semua. Tanpa ada wartawan, bisa gelap dunia ini. Ya baik, terima kasih kepada Pak Syahrir, Ketua DKP PWI Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada pemirsa dan juga para wartawan. Dan juga terima kasih kepada Bu Khairia Lubis, selaku Kabid Divisi Diklat IJTI Sumatera Utara yang telah memberikan informasi juga kepada wartawan mengenai pelatihan-pelatihan dan juga kode etik. Selamat siang Ibu dan Bapak, dan selamat kembali bertugas. Ya, selamat siang Bung Rafi. Selamat siang. Nah baik pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, Jalan Sudirman, Medan. Dalam kunjungannya ikut hadir juga Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Murianto Amin dan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama lainnya. Pertemuan pria yang kerap disapa Gus Yahya dengan Wali Kota Medan di rumah dinasnya merupakan kali pertama dilakukan. Gus Yahya sempat disajikan beberapa kuliner khas Medan saat pertemuan dilakukan. Dalam memberi kata sambutan, Wali Kota Medan menyebut walaupun warga Kota Medan hampir 40%-nya adalah suku Jawa, namun tanah yang ditempati warga Medan merupakan tanah Melayu dan pemerintah telah menetapkan Kota Medan merupakan kota multi etnis. Selain itu, Rakernas pertama PBNU di Kota Medan diharap memberikan dampak positif bagi warga Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. LPTNU yang Rakernas pertama, kalau nggak salah tadi saya dapat informasi Rakernas pertama, dan ini menjadi kebanggaan buat kami
Mudah-mudahan Rakernas yang dilaksanakan hasil rapat yang bisa menggambarkan suatu gerakan nasional, dan tentunya kami tunggu efek hasil Rakernas ini di Sumatera Utara dan khususnya lagi di Kota Medan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf mengatakan kedatangan Ketua PBNU ke Kota Medan merupakan rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang digelar selama 3 hari. Nahdlatul Ulama mendapatkan kehormatan besar dari Wali Kota Medan, Mas Muhammad Bobi Afif Nasution, memberikan jamuan untuk kami semua. Insya Allah kami sampaikan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, rektornya Pak Boyan Tamim, yang telah bersedia menuan rumahi Rapat Kerja Nasional Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dalam kegiatan Rakernas tersebut dijadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan membuka kegiatan Rakernas yang pertama kali digelar di Kota Medan. Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW diperingati di halaman sekolah SMP Negeri 7 Jalan Adam Malik, Medan kemarin. Peringatan Isra Mikraj selain memperingati sejarah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, juga Isra Mikraj dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan, pembinaan mental, dan akhlak terpuji, juga berkarakter di lingkungan sekolah, khususnya para murid. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz Ramadan India menceritakan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mikraj, yakni suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam Isra Mikraj, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapat perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Al-Ustadz Ramadan India berharap para murid, khususnya murid SMP Negeri 7 Medan, hendaknya selalu dapat menanamkan akhlak dan nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan, Dr. Randa Irnawati mengatakan peringatan Isra Mikraj yang dilaksanakan setiap tahunnya ini diharapkan para murid dapat memperbaiki akhlak dan kualitas sholatnya agar melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar serta khusyuk. Peringatan Isra Mikraj diikuti para murid dari kelas 7 sampai kelas 9, guru dan pegawai sekolah serta perwakilan beberapa orang tua murid. Ada di Kota Medan khususnya. Di SMP Negeri 7 Medan melaksanakan kegiatan Isra Mikraj dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Jadi banyak lomba-lomba yang kami lakukan, misalnya membaca surat-surat ayat pendek, kemudian fardu kifayah, kemudian lomba busana muslim, dan banyak yang lainnya. Harapan kami kepada semua siswa-siswi khususnya SMP Negeri 7, ya, dengan perayaan Isra Mikraj ini menjadikan teladan, suri teladan dari perbuatan dan akhlak-akhlak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah kepada anak-anak kami. Sementara itu, di sela-sela peringatan Isra Mikraj digelar juga penampilan para murid kelas 7 hingga 9, masing-masing menyanyikan lagu-lagu Islami tentang tauladan Nabi Muhammad SAW. Usai acara diberikan piala dan hadiah hiburan kepada para pemenang lomba, antara lain lomba pembacaan tilawah, lomba pantun, fashion show, dan lainnya. Untuk mendukung program ekonomi kerakyatan, Persid Kartika Chandra Kirana, Persid Daerah 1 Bukit Barisan menggelar bazar UMKM. Dalam menyambut hari ulang tahun ke-77 Persid Kartika Chandra Kirana, Persid Daerah 1 Bukit Barisan menggelar pameran bazar UMKM di Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Pembukaan pameran bazar UMKM diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara pameran bazar UMKM yang diikuti anggota Persid se-Kodam 1 Bukit Barisan tersebut langsung dibuka oleh Ketua Persid Daerah 1 Bukit Barisan, Nyonya Intan Ahmad Daniel Khardin.
Persit Kartika Chandra Kirana yang tergabung dari 5 Korcap Persit Daerah 1 Bukit Barisan memperkenalkan produk UMKM seperti batik, kain tenun, makanan, minuman, dan lainnya. Selain menyambut hari ulang tahun Persit Kartika Chandra Kirana, kegiatan pameran bazar UMKM ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam program ekonomi kerakyatan. Ketua Persit Daerah 1 Bukit Barisan, Nyonya Intan Ahmad Daniel Kardin, berharap dengan bazar produk UMKM ini mampu melahirkan ibu Persit yang kreatif dan produktif. Bapak Presiden, Ibu Negara juga sudah mencanangkan atau booming ya dengan istilah UMKM dan hasil karya dari Wastra Nusantara. Jadi di sini saya mencoba untuk menampilkan, mengangkat bersama-sama hasil karya dari anggota kami, anggota Persit Kartika Chandra PD 1 Bukit Barisan yang notabene luas juga ya Pak, dari ke-4 provinsi alhamdulillah, dan menjadikan Ibu Persit itu adalah wanita yang kreatif dan produktif. Pameran Bazar UMKM Persit Kartika Chandra Kirana yang berlangsung pada 7 Maret hingga 9 Maret 2023 tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan diantaranya fashion show dan perlombaan kreatif dari anggota Persit. Pemirsa, beragam kuliner tersajikan dalam tampilan dan cita rasa berbeda dalam lomba masak menyemarakan HUT Mandailing Natal ke-24. Salah satunya adalah nasi goreng kecombrang yang berhasil menyabet sebagai juara 1. Puluhan kaum ibu yang tergabung dalam Persatuan Dharma Wanita ini beradu kehebatan dan kecepatan dalam lomba memasak nasi goreng dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Mandailing Natal ke-24 yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur di Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Beragam jenis nasi goreng disajikan oleh para peserta lomba, mulai dari nasi goreng kampung, seafood spesial, ungu, Minang, campur, dan nasi goreng kecombrang. Dalam lomba kali ini, nasi goreng kecombrang didaulat menjadi nasi goreng terbaik, baik dalam cita rasa maupun penampilan, hingga berhak menjadi juara 1. Nasi goreng kecombrang yang bercita rasa yang khas dari kecombrang dan terlihat unik ini ternyata paduan rempah dan bunga kecombrang menjadikan cita rasa nasi goreng membuat para emak-emak dari Bayangkari Polres Mandailing Natal kaya akan rasanya. Selain keunikan dari kecombrang, nasi goreng kecombrang ini disajikan ke buah nanas yang disajikan seperti piring. Dibuat nasi goreng kecombrang sambal nanas dari Bayangkari Madinah. Nasi gorengnya yang khasnya adalah kecombrangnya. Jadi dia pakai kecombrang, kemudian ada kacang mentenya, ada udangnya. Lomba memasak nasi goreng beramai-ramai yang diikuti oleh 32 peserta Dharma Wanita di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Dia beras yang dinilai itu citra rasa, penampilan, komposisi dari makanan tersebut, sama kebersihan. Di situ kami tengok tadi nasi goreng dari ungu, rasanya ungu dia. Tapi memang hanya satu, tapi rata-rata nasi gorengnya ada yang nasi goreng seafood, ada yang nasi goreng Minang, ada yang nasi goreng campur-campur, rata-rata seperti itu. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.